Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setiap orang tua tentu saja memiliki goals-nya masing-masing, cita-citanya masing-masing. Pun saya punya goal sendiri. Bagi saya, semua anak saya boleh jadi apapun. Boleh jadi artis, boleh menjadi atlet, silahkan. Tapi yang paling penting, basicnya adalah dia harus memiliki Al-Quran sejak dini. Sehingga dia boleh jadi apapun, tapi dia punya pondasi Al-Quran. Sehingga ketika saya gadis, yang menjadi goal saya adalah ingin menghasilkan anak-anak menghafal Quran, berakhlak Al-Quran, maka dimulailah pola pendidikan itu sejak awal. Pola pendidikan atau pengasuhan anak dimulai sejak memilih pasangan sebetulnya kawan-kawan sekalian, yakni memilih pasangan yang sesuai visi misinya dengan kita. Ketika memilih pasangan tersebut dan kemudian akhirnya kita menikah, kemudian kita tahu bahwa pengasuhan anak pun sudah dimulai sejak kita bersama dengan suami. Maka Rasulullah SAW mengajarkan untuk teman-teman yang ingin memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang salih, pada saat proses pembuatan anak tersebut berdoa dengan doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Doa yang harus senantiasa diucapkan sebelum kita melakukan sebuah proses untuk menghasilkan anak, kawan-kawan sekalian. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala anugerahi kita kehamilan. Itu pun sudah lagi dimulai pendidikannya. Di dalam janin yang paling pertama kali berfungsi adalah indera pendengaran. Maka banyakkan janin kita mendengar sesuatu yang baik, terutama yang paling baik adalah ayat suci Al-Quran. Maka dianjurkan untuk para ibu yang sedang mengandung dan juga para ayah yang istrinya mengandung untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah harus surah Yusuf kalau laki-laki? Tidak. Apakah harus surah Maryam kalau perempuan? Tidak. Semua surah di dalam Al-Quran adalah baik, kawan-kawan sekalian. Maka baca dan khatamkan sebanyak-banyaknya. Biasakan telinga kita mendengarkan. Kalau orang barat sana mungkin memiliki kebiasaan mendengarkan musik klasik, kalau kita bukan musik klasik. Kalau kita ingin anak cerdas, anak pandai, anak dekat kepada Rabbnya, dengarkan murattal ayat suci Al-Quran. Maka biasakan di dalam mobil putar murattal ayat suci Al-Quran. Di rumah putar murattal ayat suci Al-Quran. Paling tidak sebelum anak itu tidur. Sekarang sudah banyak dijual speaker Al-Quran, teman-teman sekalian. Putar sampai pagi ayat-ayat suci Al-Quran. Mulailah dengan juz 30 misalnya, atau dengan surah-surah pilihan misalnya. Sebagaimana kita dengar lagu, lama-lama hafal. Begitu pula ketika kita mendengarkan Al-Quran, lama-lama pun akan hafal. Maka sejak mengandung, biasakan untuk banyak mendengar murattal ayat suci Al-Quran. Dan biasakan ayah ibu banyak membaca Al-Quran. Di dalam semua keluarga, setiap keluarga harus ada waktu khusus bersama Al-Quran, yang saya sering sebut dengan Quran time. Waktu khusus bersama Al-Quran dalam satu hari, dalam setiap keluarga. Terserah, boleh memilih apakah ba'da maghrib sampai isya, ataukah ba'da subuh, ataukah asar, terserah. Tapi yang jelas di dalam keluarga harus ada waktu khusus di mana ibu berkumpul dengan anak, waktu bersama Al-Quran, setengah jam kah, 1 jam kah, terserah. Yang jelas pada saat itu tidak boleh ada handphone, tidak boleh diputarkan TV, tidak boleh terima tamu. Waktu khusus bersama Al-Quran harus ada setiap hari. Anak-anak belajar Al-Quran tidak cukup hanya dari luar saja. Harus ada kolaborasi antara para pengajar di luar dengan ibu-ibu atau ayah yang ada di rumah. Anak berhasil karena ada kolaborasi kerjasama yang baik antara orang tua dan para guru. Begitulah teman-teman sekalian. Maka ketika anak itu lahir, kemudian mulailah dengan pendidikan yang terus-menerus dengan Al-Quran. Anak sudah mulai bisa bicara, anak saya mulai bisa bicara di usia 2 tahun. Disitulah saya mulai bersungguh-sungguh untuk mengajarkan Al-Quran dengan cara ditalkinkan. Sekali lagi, goal saya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Adapun goals teman-teman mungkin berbeda, silahkan. Kita melakukan sesuai dengan goals kita. Kita buat target-target sesuai dengan tujuan kita. Maka di usia 2 tahun saya mulai mentalkinkan anak saya di
dimulai dari Al-Fatihah dan juz 30. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Saya ulang sampai 10 kali, 20 kali. Dia bermain, dia berlari-lari, dia loncat-loncatan, tetap mulut saya ucapkan Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Sampai pada akhirnya ketika dia main, dia mengucapkan sendiri Qul huwallahu ahad. Artinya dia sudah bisa satu ayat. Artinya tugas saya melanjutkan ayat berikutnya. Begitu seterusnya sampai hari ini. Dan sambil terus-menerus diajarkan dengan metode untuk bisa baca. Metode banyak sekali kawan-kawan sekalian. Ada Iqra, ada metode Umi, ada metode yang lain-lain. Anak saya ajarkan dengan metode Nuraniyah. Metode Nuraniyah. Saya tidak tahu apakah di sini sudah ada metode tersebut, tapi anak saya ajarkan dengan metode Nuraniyah sehingga dia lebih cepat untuk bisa membaca Al-Quran secara mandiri. Itu yang saya lakukan setiap hari ada ziyadah, setiap hari ada penambahan ayat suci Al-Quran. Mungkin hanya 2 ayat, 3 ayat saja, tapi murojaah setiap hari 1 jam. Itu yang saya lakukan bersama dengan anak-anak, ditambah di sekolah dengan memilih sekolah yang sesuai dengan visi misi saya. Ibu dan ayah semua memilih Al-Uswah sebagai sekolah, yang artinya Al-Uswah ini memiliki satu visi misi dengan ibu dan bapak sekalian untuk menghasilkan anak-anak yang berkarakter Islami. Begitu teman-teman sekalian. Tapi kalau saya boleh sharing, saya memahami bahwa menjadi seorang muslim yang tauhidnya kokoh memang yang paling utama, tapi tidak boleh dilupakan bahwa anak-anak ini pun harus berwawasan global. Maka sejak usia 3 tahun, anak-anak saya pun harus sudah mulai belajar bahasa Inggris. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal. Sehingga mereka juga sudah mulai mempelajari bahasa asing sejak usia 3 tahun. Semua keluarga punya goals yang beda-beda. Ada kawan saya yang mengatakan Quran dulu, karena saya ingin umur 6 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran. Boleh, berarti dia belajarnya hanya Quran saja. Tapi saya juga punya versi yang berbeda. Quran harus, tapi saya pikir berenang juga penting. Saya pikir yang lain bahasa Inggris juga penting. Sehingga Qurannya pun belajar, yang lain pun juga belajar. Begitulah teman-teman sekalian yang saya lakukan dengan anak-anak saya. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit pengalaman saya yang masih terus belajar sebagai seorang ibu. Pada saat saya hamil anak yang ketiga, kebetulan ada salah satu kawan saya di sini namanya Mbak Hidai. Saya mendapatkan beasiswa ke Jerman pada saat kehamilan saya berusia 7 bulan. Dan saya mendapatkan beasiswa ke Australia pada saat kehamilan saya berusia 1 bulan. Dan saya pergi ke mancanegara, pergi ke berbagai macam universitas, bertemu dengan berbagai macam guru-guru besar pada saat saya mengandung. Saya berpikir bahwa setidaknya semangat belajar saya, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah agar anak ini pun memiliki semangat belajar yang sama. Karena sejak mengandung, ibunya semangat untuk belajar. Setiap dari kita menginginkan anak-anak kita jauh lebih baik daripada kita, betul ibu sekalian. Dan setiap kita menginginkan agar anak-anak kita tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang orang tuanya lakukan. Itulah yang ingin saya lakukan juga. Maka pada masa kehamilan, senantiasa terus-menerus bergerak semampu saya untuk terus-menerus bisa semangat belajar semampu saya. Harapannya agar anak-anak di dalam kandungan ini pun merasakan semangat belajar yang sama dengan ibunya. Wahai para ibu, belajar memang tidak harus di universitas. Kita bisa belajar dalam majelis ta'lim. Kita bisa belajar dengan membaca berbagai macam buku. Silakan untuk terus-menerus memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Kita adalah madrasah pertama. Madrasah pertama yang menyentuh seluruh jagat raya pengaruhnya. Ibu yang pandai, ibu yang baik, insya Allah mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Sesuatu yang kosong, bagaimana bisa untuk memberikan kepada yang lain. Teko yang kosong, bagaimana bisa menuangkan air kepada yang lain. Jadi diri kita, ibu dan ayah, harus terus-menerus menjadi pribadi yang semangat belajar supaya anak-anak kita meniru semangat kita. Ayah saya memang lulusan SMA, ibu saya lulusan SMA. Namun ibu saya punya perpustakaan sendiri di rumah. Ketika saya katakan dan tanya kenapa ibu punya perpustakaan buku sebanyak ini, ibu saya mengatakan memang ibu hanya lulusan SMA karena dari dulu bekerja untuk kebutuhan adik-adik yang sangat banyak. Tapi ibu adalah seorang pembaca buku dan buku ini adalah jendela dunia. Ibu bisa berdiskusi dengan banyak orang, bisa bertukar pendapat dengan banyak orang karena membaca buku. Ayah saya ketika saya kelas 6 SD memutuskan untuk kuliah lagi dengan kelas karyawan. Saya katakan, ayah kenapa kuliah? Ayah saya mengatakan, agar anak-anak punya semangat terus untuk menuntut ilmu. Begitu katanya.
Jadi ayah saya hendak mengatakan ayah ingin menjadi contoh terbaik untuk anak-anak. Walaupun terlambat tapi tidak apa-apa. Yang jelas anak-anak melihat bahwa orang tuanya semangat untuk menuntut ilmu. Satu hal yang penting, yang saya pikir penting juga untuk saya terapkan kepada anak-anak saya, bahwa ternyata sejak kecil saya baru sadar ayah dan ibu memaksa kami untuk banyak membaca buku sejak kecil. Dan ternyata buku sangat luar biasa teman-teman sekalian. Ketika saya 2017 mendapatkan beasiswa ke Jerman, saya lihat bagaimana orang-orang Jerman dari anak kecil sampai orang tua mereka banyak membaca buku. Saya teringat akan sebuah penelitian yang dilakukan oleh International Program Student Assessment tahun 2012, bahwa tingkat literasi orang-orang Indonesia berada di posisi nomor 62 dari 65 negara. Artinya minat baca secara cetak itu sangat rendah untuk orang-orang Indonesia. Tapi mudah-mudahan berhusnuzon tingkat baca online-nya banyak. Jadi teman-teman sekalian, sebagaimana Islam mengajarkan kita, ini kan husnuzon ya, online-nya banyak. Jadi baca online-nya banyak mudah-mudahan. Jadi kita berhusnuzon kawan-kawan sekalian bahwa minat baca Indonesia ini online-nya banyak insya Allah ya. Dan senantiasa kita ingat dengan ajaran agama kita, ayat pertama kali yang turun adalah surah Al-Alaq. Kita diminta untuk baca, Iqra, maka budayakan membaca. Namun ternyata yang menarik perbedaannya, ketika saya pulang ke Indonesia, orang Indonesia suka pegang handphone dan yang dilihat adalah Instagram, teman-teman sekalian. Saya pikir baca e-book, tahunya baca Instagram, stalking orang dan sebagainya. Jadi kita ingin membangun generasi yang baik, dimulai dari kita sendiri. Biasanya pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibu yang suka baca, ayah yang suka baca, insya Allah anak-anaknya pun suka baca. Ibu, ayah yang senantiasa membuat keluarganya keluarga Qurani, maka insya Allah anaknya pun anak-anak yang berkarakter Quran, insya Allah.